Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemahaman kita terhadap pribadi dan terhadap orang lain itu merupakan kata kunci yang harus senantiasa dilakukan oleh setiap kita yang ingin berinteraksi, baik dalam dirinya sendiri atau sering disebut sebagai kontemplasi dan introspeksi, atau dengan orang lain yang sering kita istilahkan dengan bahasa adaptasi, penyesuaian diri. Kalau kita berpikir bahwa adanya kita itu memerlukan orang lain, maka tentu saja mereka juga harus mengadopsi pikiran yang sama, bahwa mereka pun juga membutuhkan kita. Ranah terpenting yang ada adalah bahwa kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala tentu harus juga melibatkan diri kita berkecimpung pada ranah-ranah mereka. Sebagaimana ketika kegiatan muamalah, kegiatan yang berkaitan dengan umat, yang berkaitan dengan masyarakat, yang berkaitan dengan ibadah, itu tentu akan mempunyai nilai yang berbeda. Sebagaimana tentu kalau kita sholat sendiri itu hanya satu ganjarannya. Tetapi kalau kita berjamaah tentu 27 derajat lipatannya. Ini membuktikan bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kalau secara kolektif itu akan lebih baik. Wacana itu baik, tapi action itu jauh lebih menguntungkan atau jauh lebih bijak. Misal kita merencanakan kegiatan sesuatu hanya sebatas pada tingkatan di atas kertas, atau bahkan di angan-angan, atau bahkan difikirkan, tentu manfaatnya tidak akan banyak dibanding dengan kita menggalang massa, kita merencanakan sesuatu, ada master plan, ada master perencanaan kita yang disampaikan kepada orang lain, kemudian orang lain mengaminkan atau mengiyakan. Ini akan membawa dampak kepada sesuatu yang baik. Bukan berkondisi pada mayoritas, bukan berkondisi pada popularitas, tapi bagaimana ketika kita bisa berpikir untuk kepentingan-kepentingan yang maha besar, untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sesaat, dan untuk kepentingan-kepentingan yang mempunyai proses jangka panjang. Dan mestinya harus memberikan benefit positif pada orang-orang yang telah kita jadikan sebagai penerus generasi kita, orang-orang setelah kita. Ini menjadi satu konsep awal bahwa perencanaan-perencanaan yang disampaikan oleh orang-orang yang terdahulu atau mendahului kita, mungkin simbah kita, mungkin buyut kita, atau orang-orang yang kehidupannya lebih dahulu daripada kita, harus ada penyempurnaan-penyempurnaan. Tentu orang sekarang harus memahami juga update bagaimana proses kita untuk bisa memahami kekinian dari apa yang ada sekarang. Kalau memang diperlukan hal-hal yang positif, diperlukan hal-hal yang real, maka tentu saja ini harus dikondisikan. Belajar itu wajib. Tetapi ketika kadang-kadang orang belajar kan juga dibutuhkan untuk bukti. Mana kalau misalnya lulus SD mana ijazahnya, lulus SMP juga mana ijazahnya. Kalau profesor, doktor atau bagaimana juga ada gelar keilmiahan itu juga membutuhkan satu wacana atau rancangan atau sebuah konsep-konsep yang mereka harus dibutuhkan atau dibuktikan di masyarakat. Misalnya dia pemain sepak bola, tentu dia harus membuktikan bagaimana menggocek bola, bagaimana dribble, bagaimana dia bisa mendribling, bagaimana heading. Tentu ini menunjukkan bahwa mereka punya reputasi. Mereka punya satu kondisi yang bisa dipahamkan oleh setiap orang dan membuat pengakuan, oh dia ini ternyata punya keunggulan di sisi ini. Oh dia memang benar-benar sekolah. Buktinya apa? Ya buktinya mereka bisa menulis, bisa membaca.
Menulis membaca itu belum cukup. Karena apa? Sekolah itu membutuhkan bukti. Misalnya ada kalau sekarang ini NISN, nomor induk siswa nasional. Kalau dulu ya tidak ada, zaman dulu tidak ada. Nah kalau karena sekarang ini dibutuhkan momentum itu ya terlepas dari apa yang ada ya tentu siswa harus punya nomor induk itu supaya diakui bahwa mereka adalah bangsa, warga Indonesia, mereka adalah penduduk Indonesia atau mereka adalah warga negara yang membutuhkan pendidikan dan pengajaran. Ini adalah satu kondisi yang sangat harus dipentingkan, harus diperhatikan. Juga terkait dengan bagaimana tempat ibadah. Tempat ibadah itu syaratnya seperti apa? Ya, mari kita update terhadap kondisi tertentu. Membutuhkan apa? Misalnya untuk bisa didengarkan oleh banyak pihak maka membutuhkan pengeras suara. Ya tentu kita tidak awal untuk menganggarkan untuk membeli peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Surat izin, misalnya pendirian bangunan atau apapun istilahnya, ya kita harus taati bersama karena kita menjadi masyarakat yang taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di sekitar kita. Jangan dibiasakan abai terhadap aturan-aturan yang ada. Acuh tak acuh, padahal kita membutuhkan. Inilah yang tentu saja perlu penyadaran, perlu ada kesadaran yang kolektif, tidak hanya individual. Karena kalau kesadaran individual itu tidak akan mempunyai arti yang banyak, tidak akan bermakna secara signifikan. Kalau sudah ada kesadaran, misalnya kesadaran untuk membayar pajak. Kalau orang sudah mempunyai kesadaran membayar pajak, orang tidak perlu dikejar-kejar. Oh ini sudah waktunya saya bayar pajak. Kalau pajak, kalau zakat juga demikian. Oh ini sudah waktunya kita untuk bayar zakat. Zakat apa? Ya zakat mal, zakat fitrah, zakat profesi, zakat perdagangan, dan yang lainnya. Kalau ada kesadaran-kesadaran seperti itu, tentu kita tidak akan banyak mendapatkan hambatan-hambatan. Bertemu dengan orang yang tepat adalah diinginkan oleh setiap pihak. Orang tidak akan mungkin memikirkan dirinya untuk terjerembab pada kesusahan-kesusahan. Kalau dagang dia ingin merasa mungkin bahwa saya berdagang ini tidak mau rugi. Saya menjadi developer tidak akan rugi. Tidak mau rugi tepatnya. Saya menjadi guru, kalau bisa ya murid-murid yang saya bimbing semua atau siswa yang saya asuh itu mendapatkan nilai yang paripurna, yang maksimal. Tetapi hal seperti itu kan keniscayaan. Mungkin juga bisa dilakukan, tapi juga mungkin tidak bisa dilakukan. Sehingga pada dasarnya tentu kesadaran di mana kita kapan beradanya atau dalam kondisi seperti apa harus dilakukan. Dan kita harus memilikinya. Kalau kita tidak berpikir tentang bagaimana kondisi kita sekarang, kita hanya acuh tak acuh, kita hanya menyatakan, kan sudah ada yang mikir. Pertanyaannya adalah siapa yang mau memberikan kontribusi real terhadap apa yang terjadi di masyarakat, terhadap apa yang terjadi pada lingkungan kita. Jangankan kok itu, kepentingan kita sendiri, kebutuhan kita sendiri, ya kita yang bisa merasakan. Oh, saya butuh komputer. Oh, saya butuh laptop. Oh, saya butuh hard disk. Oh, saya butuh kuota internet. Oh, saya butuh HP. Itu yang bisa memberikan gambaran wacana real adalah diri kita, bukan orang lain. Orang lain hanya sekedar mengomentari sesuatu. Orang Jawa mempunyai istilah ndelok. Ndelok itu kendel, yen alok. Alok itu artinya apa? Ya mengomentari sesuatu. Dia tidak akan mempunyai kepentingan-kepentingan apa. Kalau baik ya dia tepuk tangan, kalau susah ya mungkin tepuk tangan juga.
Karena pada dasarnya kita juga mempunyai kepentingan-kepentingan dan mereka juga sama mempunyai kepentingan. Tetapi kita harus memberikan bagaimana supaya kita tidak hanya mementingkan diri kita sendiri. Tapi cakupan peranannya adalah lebih besar, lebih luas. Dan kalau bisa untuk kepentingan kita dan kepentingan orang-orang yang sama dengan kita. Misalnya kita membangun jalan raya. Jalan raya ini kita diberikan pajak bumi dan bangunan. Kita ada retribusi, kita ada tarian-tarian apa yang kaitannya dengan mungkin hasil pertanian dan seterusnya. Ya kita tidak perlu Rasulullah. Karena apa? Pada dasarnya tentu kita juga nanti yang akan merasakan membangun makam, membangun jembatan, membangun infrastruktur yang lain. Ya kita tidak usah berpikir, wah ini yang bangun sudah biar orang lain saja. Membangun masjid, membangun gereja, membangun pura, dan seterusnya. Justru yang gigih adalah harusnya kita memahami dan kita pastikan bahwa kita on the track. Kita berada di ranah yang benar. Kita berada di lini yang tepat. Kita berada di garis yang memang itu harus kita ada di situ. Sehingga pada dasarnya ketika kita mengalami kesulitan itu tidak hanya kita yang mengalami, tapi orang lain juga sama. Misalnya orang dulu memberikan kesempatan, oh sudah ini bangunan ini digunakan untuk sekolah, untuk membuat sekolahan, institusi untuk kepentingan pendidikan, untuk madrasah. Maka madrasah itu oleh orang dulu mungkin tidak akan berpikir ini punya badan hukum atau tidak, ini punya kepentingan-kepentingan mendasar seperti apa. Ya yang bertugas adalah kita yang saat ini. Bagaimana madrasah itu supaya bisa berkembang. Bagaimana fasilitas-fasilitas di madrasah itu supaya bisa bertambah. Bagaimana legalitasnya, itu kan yang berpikir kita yang sekarang. Masjid juga sama. Masjid setidaknya kalau dulu ini sepuh kita, orang-orang tua kita dulu mungkin tidak berpikir bahwa masjid sekarang ini harus punya misalnya surat-surat pendukung supaya mungkin wakaf atau badan wakaf atau dan sebagainya. Orang dulu tidak berpikir tentang wakaf karena mungkin barangkali nun sewu kita berada misalnya kita berada pada wilayah-wilayah yang tingkat pengetahuan agamanya itu tidak banyak. Tentu mereka tidak akan berpikir bagaimana legalitas, bagaimana formalitas, bagaimana kondisi-kondisi ini bisa menjadi lebih baik. Nah yang harus berpikir ya kita. Bagaimana supaya hal yang kita lakukan ini atau yang mereka kerjakan itu akan bermanfaat pada anak kita, pada keturunan kita ke depan, dan mereka bisa mengembangkan ke arah yang positif, ke arah yang lebih baik. Karena kalau tidak, itu tentu hal-hal yang dimiliki itu akan sia-sia, akan menjadi bumerang. Mungkin kita oleh pemimpin kita, mungkin ada pemimpin wilayah waktu itu, ada suatu tempat dikondisikan untuk bangunan. Padahal di wilayah itu tidak boleh ada bangunan yang berdiri. Kalau kita nekat, kita dirikan bangunan itu, akhirnya akan terjadi bongkar paksa. Akhirnya bangunan yang sudah didirikan bertahun-tahun, karena memang legalitasnya memang tidak punya satu kondisi tertentu, dan secara kondisi tidak kuat, secara hukum juga tidak memadai, sehingga mereka harus dibongkar paksa. Banyak terjadi seperti itu. Dan ini tidak boleh terjadi pada kondisi kita, kondisi wilayah kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Anak kita mempunyai pondasi yang kuat tentang agama. Mari, pondasi ini harus kita tanamkan. Nilai-nilai agama harus selalu diberikan kepada anak-anak kita.
Orang Islam itu harus sholat, orang Islam itu harus baca syahadat, orang Islam itu harus kaya maka harus bisa berzakat, orang Islam itu harus menahan diri maka ada puasa, orang Islam itu harus bersosialisasi. Kita buktikan bahwa kita itu adalah bangsa yang besar, umat yang besar, bisa bersilaturahim dengan banyak pihak, maka ada yang namanya ibadah umroh dan ibadah haji. Inilah yang tentu saja menjadikan kita untuk lebih aktif dan mereaktif terhadap kejadian-kejadian yang telah terjadi. Mana kira-kira kegiatan-kegiatan yang madharatnya itu sedikit, ya dikerjakan. Kalau madharatnya terlalu banyak, ya tidak usah. Berolahraga misalnya, orang harus berolahraga, memanah, berkuda, sepak bola, dan perlu kita pahami sama-sama bahwa memang olahraga itu menjadi perekat, pemersatu. Kalau dulu pilpres ada 01, 02, 03 tidak akur, tapi ternyata ketika ada pertandingan sepak bola antara tim kita, timnas Indonesia melawan Irak, melawan Filipina, melawan Singapura, ternyata penontonnya juga banyak. Sehingga tentu saja ini menjadi perekat persatuan. Ya kita tidak usah a priori terhadap olahraga. Mari kita kembangkan juga olahraga. Karena fisik yang sehat, jiwa yang sehat, pikiran yang sehat, yang mempunyai sudut pandang yang positif ke depan, tentu akan membawa dampak yang lebih baik dari waktu ke waktu. Yang paling penting adalah kita jangan meninggalkan momentum. Kita jangan meninggalkan sesuatu apabila kita mengerti. Merintis sesuatu secara awal dengan cermat, dengan dirundingkan oleh beberapa pihak, sangat dibutuhkan. Berdiskusi dengan orang-orang terdekat kita, memberikan arahan-arahan positif, itu sangat diperlukan. Terutama generasi-generasi Z sekarang ini. Mereka tidak hanya sekedar belajar di tataran institusi pendidikan, tetapi juga mereka belajar di tataran non formal, di masyarakat. Itu mereka harus juga dibekali dengan ilmu pengetahuan yang kuat, ilmu pengetahuan agama yang kuat, dan yang jelas harus dipertemukan dengan masyayikh yang tepat, yang bisa memberikan acuan, yang bisa bertanggung jawab fid dunya ila yaumil qiyamah, dari dunia ini sampai dengan yaumil kiamat. Kalau tidak demikian, maka anak kita akan rugi. Maka pola-pola yang ada sekarang adalah mari kita kembangkan budaya mengkritisi sesuatu. Mari kita mensikapi sesuatu dengan bijak, dengan arif, dengan tata kelola yang positif, tanpa harus saling melukai satu dengan yang lain. Orang Jawa mempunyai filosofi ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Orang itu tidak hanya sekedar anut grubyuk, orang ngerti lembuk. Mereka hanya sekedar ikut melaksanakan sesuatu, tapi mereka tidak tahu pola pikirnya seperti apa. Bahasa Jawa lagi, rubuh-rubuh gedang. Karena saya tidak tahu kalau bahasa Indonesianya apa. Cara pandang yang positif terhadap kejadian sesuatu, baik secara pribadi maupun secara kelompok, ini sangat dibutuhkan. Apalagi generasi Z saat ini yang mungkin usianya antara 18 sampai 35 tahun, mereka membutuhkan naungan-naungan berpikir yang positif. Kalau bisa, jangan diarahkan kepada pola-pola pikir yang kontradiktif, melawan kebijakan, melawan aturan, tidak cocok dengan A, tidak cocok dengan B, tidak cocok dengan C, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga apa? Mentalitasnya tidak bisa menjadi mentalitas pemimpin, tapi mentalitas pemberontak. Ini sangat merugikan kita. Cermati apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pikirkan,
dan apa yang mereka perhatikan di ranah-ranah yang lebih luas di lingkungan masyarakat. Kalau mereka memahami bahwa itu salah, mari kita diskusikan sebab kesalahannya di mana. Jangan upayakan untuk berpikir secara subjektif, tapi harus dikondisikan dengan aturan-aturannya seperti apa. Dalam bahasa sekarang namanya legal standing. Ini ada hal-hal yang perlu kita jadikan sebagai satu kondisi pemahaman. Anak-anak kita, generasi Z ini membutuhkan sebuah perhatian yang kuat. Dan kita sebagai generasi yang lebih tua atau bahkan baby boomers atau bahkan generasi yang lebih tua lagi, itu harus menyelami pola pikirnya. Ngerti sadurunge winarah, memahami sudut ke depan, sudut pandang yang lebih positif. Tidak hanya sekedar ngeyel, tidak hanya sekedar pokoknya ini, tapi bagaimana sudut pandang mereka diarahkan ke sesuatu yang lebih positif. Dalam satu kondisi tertentu, agama menyarankan wattawasau bil haq wattawasau bis sabr. Kita saling menasihati dalam bidang kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Bagaimana sabar itu? Tentu konsep sabar bahasa Jawa tidak sama dengan as-sabru, tentang konsep bahasa Arab. Tetapi setidaknya anak kita perlu kita perhatikan, perlu kita berikan referensi-referensi yang jelas. Tidak hanya sekedar kecerdasan intelektif yang sering juga saya sampaikan. Mereka mampu mengembangkan otaknya ke arah sesuatu yang positif, tapi bagaimana mereka bisa memanage kesabaran. Emosinya diatur, tidak meledak-ledak, tidak mudah menghakimi, tidak mudah memvonis orang. Wah, ini orang ini kafir, orang ini su'ul khotimah dan seterusnya dan seterusnya. Ini tidak perlu lah, tidak perlu. Terutama pada saat ini adalah kita membutuhkan pemimpin-pemimpin dari generasi Z ke depan adalah pemimpin yang mampu memahami sesuatu, tanggap terhadap kejadian-kejadian. Kalau pemimpin kita nantinya tahu tentang siapa yang dipimpin dan bagaimana cara memimpinnya, insya Allah ke depan akan menjadi lebih baik. Yang terakhir, seperti biasa, mari kita saling mendoakan. Sekarang ini banyak orang yang sakit, baik sakit fisik maupun sakit mentalitinya maupun sakit psikisnya, sehingga tentu saja ada asupan-asupan yang perlu mereka kondisikan. Yang fisik tentu harus menyemangati dirinya dengan pemikiran setiap ada sakit tentu ada obatnya. Allah ngendika fa idza maridtum fahuwa yasfi. Kalau Allah memberikan sakit, maka Allah yang memberikan obatnya. Maka dalam hal ini mari kita upayakan, mari kita kondisikan siapapun yang mengalami sakit badannya, psikisnya, atau mungkin hal-hal lain, atau mungkin ada urusan-urusan yang belum selesai, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi yang baik, memberikan solusi yang manfaat untuk dirinya. Apakah Allah tidak memberikan? Dia sangat memberikan, hanya masalahnya kita bisa menerima atau tidak. Semoga kita digolongkan sebagai orang-orang yang pandai bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, dan semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.